bersama kami menjayakan negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syarri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Saya harap teman-teman dalam keadaan baik, dalam keadaan siap dan semangat. Sebab ketika kita belajar filsafat, berarti kita sudah siap untuk memverifikasi pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, berbicara mengenai pengetahuan, tema pada filsafat ilmu malam hari ini akan berbicara mengenai epistemologi, yang merupakan salah satu dari ketiga cabang dalam filsafat ilmu yang salah satu cabangnya sudah dibahas minggu kemarin. Langsung saja kita masuk ke slide yang pertama, yaitu epistemologi barat. Oke, sebelumnya saya buat dua PowerPoint ini agar teman-teman lebih mudah memahami ya bagaimana epistemologi yang ada di barat dan bagaimana epistemologi yang ada di Islam. PowerPoint ini sendiri saya dapatkan ketika 6 tahun yang lalu ketika mengikuti ngaji filsafat di salah satu masjid yang ada di Jogja, yaitu Masjid Jenderal Sudirman, yang kebetulan yang mengisi ataupun yang menjadi pematerinya adalah dosen pembimbing saya waktu masih kuliah di S1 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Jadi secara keilmuan ada sanatnya ya. Jadi ada gurunya dan kemudian turun kepada saya dan saya kemudian menyalurkan kepada kawan-kawan sekalian. Sebab materinya saya rasa masih relevan untuk dibawakan, mudah juga untuk dipahami bagi kawan-kawan yang baru saja menekuni bidang filsafat. Baik, langsung saja ke slide pertama, yaitu pengertian epistemologi. Saya tidak perlu berbicara terlalu banyak mengenai pengertian. Saya rasa teman-teman sudah paham apa itu epistemologi. Sudah diantarkan juga oleh pemateri pertama dan kedua terkait dengan definisi epistemologi. Dan juga pada malam hari ini saya tidak akan bicara terlalu banyak mengenai sejarah. Teman-teman kalau mau bicara sejarah, silahkan teman-teman belajar sendiri, baca buku sendiri terkait dengan sejarah filsafat barat. Teman-teman bisa membaca buku karyanya Bertrand Russell yang berjudul Filsafat ataupun Sejarah Filsafat Barat ya, yang tebelnya berapa ribu ya, ribuan pokoknya ya. Dalam slide yang kedua itu terdapat tulisan Yunaninya ya. Jadi teman-teman setidaknya setelah mengikuti forum ini teman-teman mengetahui, oh ternyata tulisan epistem itu seperti itu, logos itu seperti itu. Jadi ada penambahan pengetahuan di dalam diri kita masing-masing. Oke, secara sederhananya epistem berarti pengetahuan atau pemahaman, dan logos ya teman-teman tahu sendiri lah ya. Logos adalah sebuah ilmu yang sudah mapan. Makanya namanya adalah biologi, kemudian antropologi, sosiologi, psikologi, dan ilmu-ilmu lainnya yang terdapat nama logosnya. Sedangkan secara istilah sendiri, epistemologi dapat diartikan sebagai cabang filsafat yang membahas tentang ciri dan ranah pengetahuan. Dikenal juga sebagai filsafat pengetahuan atau teori pengetahuan. Pengetahuan ini sangat penting ya bagi manusia. Coba teman-teman bayangkan apabila teman-teman membuang semua pengetahuan yang ada dalam diri teman-teman sekalian, lalu kemudian teman-teman menjadi bayi kembali. Misalnya ketika pengetahuan kita buang semua, lalu kita menjadi kembali bayi lagi, ya. Ada seseorang misalkan yang memberikan uang 1 dus kepada kita, tapi karena pengetahuan kita uang itu hanya serupa kertas biasa,
maka fungsinya hanya sebagai mainan saja. Berbeda kalau kita sudah mengetahui bahwa uang itu mempunyai fungsi lain, ya, bisa belanja, bisa untuk kebutuhan sehari-hari, bisa buat beli baju dan lain segala macamnya. Jadi pengetahuan itu sangat penting dan sangat urgent dalam diri manusia. Maka filsafat ilmu, ya, khususnya salah satu cabangnya yaitu epistemologi, berbicara mengenai pengetahuan, mengenai teori pengetahuan. Lanjut, adapun masalah-masalah dalam epistemologi, ya, sebetulnya terbagi menjadi 3 secara garis besar, yaitu origin, validitas, dan satu lagi itu saya lupa ya, nanti saya cek dulu. Nah, secara fokus kajiannya dalam epistemologi ada 3, yaitu origin, ada metode, dan ada validity. Yaitu ada sumber, ada metode atau cara, dan juga ada validitas. Next, masalah-masalah dalam epistemologi. Yang pertama, epistemologi berbicara mengenai apakah manusia mampu mengetahui hakikat, keabsahan, dan kebenaran pengetahuan. Kedua, apakah pengetahuan itu bersifat kemungkinan atau suatu keyakinan tanpa celah keraguan. Ketiga, dengan cara apa kita dapat mengetahui. Bagaimana pengetahuan muncul, apakah dari luar atau dari dalam. Lalu yang terakhir, bagaimana pengetahuan diperoleh, apakah dengan intuisi, akal, atau indera, atau secara bersama. Dan apakah masing-masing punya keabsahannya sendiri-sendiri. Itu adalah masalah-masalah dalam epistemologi. Sebetulnya masih banyak masalah dalam epistemologi, cuman kita titik fokuskan ke dalam 5 permasalahan yang ada dalam PowerPoint ini. Next, ke slide yang kelima, yaitu jenis epistemologi berdasarkan pandangan atas realitas. Terdapat 2 jenis, yaitu epistemologi yang bersifat idealis, subjektivis, dan kedua yaitu epistemological realis atau objektivisme. Nah, 2 jenis inilah yang nantinya akan memunculkan berbagai macam aliran dalam filsafat. Ya. Epistemologi idealis dibawa oleh seorang filsuf Yunani klasik yang bernama Plato, sedangkan epistemologi realis nanti akan dibawa oleh Aristoteles, yaitu muridnya dari Plato. Nah, berdasarkan 2 jenis epistemologi inilah yang nantinya akan membuat 2 peradaban besar di dunia, yaitu peradaban Timur dan peradaban Barat. Peradaban Barat membawa epistemologi idealismenya Plato. Maka di Barat pada abad pertengahan ciri corak berpikirnya adalah ideal, rasio, dan juga mistis. Maka di Barat juga disebut abad pertengahan adalah abad kegelapan karena orang-orangnya lebih percaya kepada gereja daripada akal. Sedangkan berbeda dengan epistemologi realis yang ada di Timur. Makanya ketika di abad pertengahan, kerajaan-kerajaan, khalifah-khalifah yang ada di Timur seperti Umayyah, Abbasiyah. Nah, di dalam Abbasiyah itu nanti melahirkan filsuf-filsuf besar seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan lain-lainnya. Saya jelaskan secara cepat saja ya. Takutnya terlalu lama dan juga teman-teman terlalu ngantuk untuk mendengarkan. Jadi saya sarankan kepada teman-teman untuk monggo kalau mau ada yang sambil menyeduh kopi ataupun sambil ngemil, lebih baik ya, agar diskusi kita nantinya tidak berjalan monoton. Jadi yang berbicara tidak hanya saya sendiri nanti ketika sudah ada sesi tanya jawab. Baik, saya lanjutkan kembali. Di slide ke-6 kita berbicara mengenai objek pengetahuan dalam epistemologi. Yang pertama, pengetahuan berdasarkan fenomena atau gejala alam, tesis ya. Jadi pengetahuan yang kita dapat tidak terlepas dari fenomena-fenomena alam yang ada di dalam lingkungan kita dan kemudian menjadi pengetahuan. Yang kedua ada masa lalu ya, meskipun kejadian sudah terlampau, tapi kita masih bisa kan mencari ilmu di masa lalu. Nah, kemudian yang ketiga masa depan, the future ya. Ya itulah pokoknya. Nah, di masa depan misalkan begini ya.
pengetahuan, objek pengetahuan masa depan itu misalkan kita memukul seorang teman hingga teman itu nanti akan menimbulkan benjolan di dalam ataupun di luar kepalanya. Nah, kita bisa mengetahui sebelum kita memukul, apabila kita memukul maka akan terjadi benjolan di kepala ataupun di tempat yang kita pukul. Nah, itu adalah objek pengetahuan masa depan. Kemudian yang keempat, value, ya, ada etis, estetis, religius. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan terlebih jauh. Saya rasa tingkat keagamaan teman-teman lebih tinggi daripada saya, ya. Berbicara mengenai etis, ya, etika, kemudian juga estetika, seni, kemudian religius. Nah, yang kelima yang paling penting adalah mind, dimensi dalam psikis. Nah, mind ini atau pikiran ini tergantung kepada habit atau kebiasaan kita. Kalau pikiran kita dibiasakan untuk berpikir kritis, maka pikiran kita akan selalu senantiasa kritis. Ya. Tapi apabila pikiran kita selalu dicekoki oleh hal-hal yang berbau mistis, maka perbuatan-perbuatan kita pun tidak akan jauh dari hal-hal yang berbau mistis dan non ilmiah. Lanjut ke sumber-sumber pengetahuan, ya, ada authority, otoritas, kemudian sense perception, indrawi, ada reason, akal, dan intuisi. Ini yang membuat Barat, ya, kemudian berbeda dengan Islam. Ya, kalau di Islam ada tambahan, nanti tambahannya di slide selanjutnya, ya, di slide yang kedua. Yang pertama adalah otoritas. Kenapa otoritas ditaruh paling atas? Karena pengetahuan kita pada hari ini itu tergantung kepada siapa yang membawa pengetahuan itu ataupun orang yang lebih mengetahui dari kita. Ya, misalkan dalam membuat sebuah skripsi, kita pasti mengutip teori ataupun kerangka teori dari orang lain yang kemudian kita terapkan dalam skripsi kita, ya. Makanya otoritas paling atas, karena pengetahuan ataupun sumber-sumber pengetahuan yang ada dalam diri kita biasanya mengikuti orang-orang yang ada di luar kita, ya. Misalkan kita berobat ke dokter, ya, dokterlah yang lebih menguasai ilmu kedokteran, maka kita mengikuti dokter. Apa yang dikatakan oleh dokter kita ikuti karena resepnya adalah dari dokter, orang yang lebih paham. Kemudian ada sense perception, sumber pengetahuan indrawi, apa yang kita cium, apa yang kita hirup, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itulah sumber dari pengetahuan. Kemudian reason, akal, ya, intuisi. Nah, intuisi ini lebih mudahnya seperti ini, ya. Misalkan teman-teman lupa menaruh kunci, ya. Lalu kemudian teman-teman sholat. Nah, ketika sedang sholat, tiba-tiba teman-teman ingat tempat di mana teman-teman mengunci ataupun menyimpan kunci tersebut. Nah, itu jenis ataupun sumber pengetahuan intuisi. Adapun alat pengetahuan ada 6, ya, ada panca indera, ada akal, ada nurani, ada naluri, ada intuisi, dan ada imajinasi. Saya juga tidak perlu menjelaskan secara detail mengenai keenam ini. Yang jelas silahkan teman-teman menguasai minimal 3, ya, ataupun 5, maksimal 6, ya. Kalau teman-teman menguasai keenamnya, ya, teman-teman memiliki indera keenam, ya. Lanjut ke slide yang ke-9 terkait dengan jenis pengetahuan. Nah, biasanya jenis pengetahuan yang ada dalam diri kita itu terbagi menjadi 6, ya. Ada pengetahuan biasa, ada pengetahuan ilmiah, ada pengetahuan teknologi, ada pengetahuan ideologi, ada pengetahuan filosofis, dan yang terakhir adalah mistis atau agama. Pengetahuan biasa itu adalah pengetahuan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Tidak perlu dibutuhkan suatu hal yang bersifat ilmiah, misalkan. Contohnya seperti ini, misalkan teman-teman pada pukul 7 ataupun pukul 8 perut teman-teman merasa lapar. Nah, lapar itu tidak perlu teman-teman untuk mencari kebenarannya, teman-teman harus
mengadakan diskusi ilmiah, seminar, misalkan mengumpul banyak orang untuk mengetahui kenapa jam 8 atau jam 9 atau jam 10 itu bisa lapar. Nah, itu adalah pengetahuan biasa. Karena polanya adalah pada jam segitu misalkan teman-teman harus sudah terbiasa dengan sarapan. Nah, itu pengetahuan biasa. Lalu yang kedua ada pengetahuan ilmiah. Ya. Pengetahuan ilmiah itu seperti fisika, seperti biologi, matematika, dan lain-lain. Nah, itu yang bersifat jenis pengetahuan yang bersifat ilmiah, bisa dibuktikan kebenarannya, dan kalau dibuktikan kembali, diulangi kembali, kebenarannya tidak akan berubah. Nah, itu jenis pengetahuan ilmiah. Ada juga jenis pengetahuan teknologi. Ya, jenis pengetahuan teknologi itu misalkan listrik, ya, terus kemudian benerin laptop, ya, itu adalah jenis pengetahuan teknologi. Lalu ada juga jenis pengetahuan ideologi. Nah, jenis pengetahuan ideologi ini biasanya merupakan suatu suatu keputusan bersama. Nah, makanya ideologi Indonesia adalah Pancasila, karena pada waktu itu disepakati, ya, oleh orang-orang yang merumuskan NKRI ini, orang-orang yang merumuskan dasar negara ini dengan istilah Pancasila. Apakah bisa dirubah? Tentu saja bisa, karena itu adalah merupakan keputusan bersama, dan itu bisa dirubah. Lalu kemudian filosofis. Jenis pengetahuan filosofis ini biasanya jenis pengetahuan yang berpikir secara radikal, secara analisis, secara komprehensif, dan juga sistematis. Nah, ini mungkin sudah dibahas ya di pertemuan pertama ataupun pertemuan kedua minggu lalu dan minggu lalunya lagi. Kemudian yang terakhir adalah mistis dan agama. Nah, jenis pengetahuan yang terakhir ini nanti akan kita bedah di slide yang kedua. Lanjut ke slide yang ke-10, yaitu proses lahirnya pengetahuan. Ada dua macam, ya, ada proses lahirnya pengetahuan dengan menggunakan pendekatan non-ilmiah dan juga pendekatan ilmiah. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya yang ke-11. Yang pertama adalah pendekatan non-ilmiah. Nah, pendekatan non-ilmiah ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pendekatan non-ilmiah, penemuan kebenaran secara kebetulan. Penemuan ini diperoleh tanpa rencana, tidak dapat diperhitungkan lebih dahulu. Meskipun demikian, perolehan kebenaran dengan cara ini banyak terjadi dan berguna. Misalkan penemuan kebenaran secara kebetulan itu, misalkan kita jogging di siang hari, ya, kemudian kita haus dan kemudian kita minum Pocari Sweat misalkan. Lalu setelah minum Pocari Sweat itu kita merasa nyaman, kita merasa lebih segar, ya. Karena memang kondisi kita pada waktu itu capek dan kemudian minum. Tapi berbeda apabila kondisinya ketika kita sedang diam saja, kemudian di siang hari kita minum Pocari Sweat, rasanya pasti beda. Tapi memiliki kebenaran. Kebenarannya apa? Menghilangkan haus misalkan. Itu adalah penemuan kebenaran secara kebetulan. Misalnya yang lain adalah kemudian teman-teman jalan misalkan dalam keadaan berhutang, ya. Kemudian di jalan tiba-tiba teman-teman bertemu dengan kawan yang lain, lalu teman-teman bilang ke kawan yang ditemui itu bahwa kebetulan sekali saya butuh orang untuk dipinjami uang. Nah, itu kebenaran secara kebetulan. Yang kedua adalah penemuan kebenaran dengan akal-akalan atau a priori murni. Akal sehat merupakan serangkaian konsep yang dapat digunakan untuk menyimpulkan hal-hal yang benar. Walaupun demikian, kebenaran yang diperoleh dapat juga menyesatkan. Misalkan, kebenaran dengan akalan-akalan itu, teman-teman di rumah mempunyai televisi misalkan. Ya, anggap sajalah di setiap rumah teman-teman memiliki televisi, meskipun ada juga saya yakin yang tidak memiliki televisi. Nah, ketika televisi itu rusak ataupun terdapat semut-semut di dalamnya, teman-teman pasti akan menggebrak ataupun memukul televisi tersebut.
ya dengan akal-akalan teman-teman supaya televisi itu terbukti menjadi baik lagi. Ternyata memang betul sudah jadi bagus kembali, tapi itu adalah kebenaran dengan akal-akalan. Karena bisa jadi setelah teman-teman memukul televisi tersebut menimbulkan dampak yang lain, dampak yang dapat merusak lebih parah televisi yang teman-teman miliki. Lalu di poin C ada penemuan kebenaran secara intuitif. Dalam hal ini kebenaran diperoleh melalui proses yang tidak disadari atau tidak diperkirakan lebih dahulu tanpa melalui suatu penalaran. Ya misalkan yang seperti yang saya contohkan sebelumnya, teman-teman lupa menaruh kunci, kemudian teman-teman sholat, lalu tiba-tiba teman-teman ingat kembali ketika sholat tersebut. Nah itu pengetahuan intuitif ataupun penemuan kebenaran secara intuitif. Lalu ada juga penemuan kebenaran melalui usaha coba-coba. Nah, penemuan ini merupakan hasil usaha percobaan yang dilakukan berulang-ulang, trial and error, tanpa petunjuk pemecahan yang jelas. Jadi masih ngawang-ngawang, masih belum jelas apakah ini berhasil atau tidak. Nah, ini usaha coba-coba ya. Next, penemuan kebenaran melalui kewibawaan. Biasanya jenis pengetahuan ini ataupun penemuan kebenaran ini lebih menitikkan kepada tokoh masyarakat yang dipercaya untuk memiliki kebenaran ya. Jadi dalam sosok tokoh lah istilahnya. Lalu juga ada penemuan kebenaran secara spekulatif. Nah, berbeda dengan tadi pengetahuan secara coba-coba, penemuan spekulatif itu merupakan trial and error yang lebih tinggi tarafnya. Dalam proses penemuannya digunakan pertimbangan sebagai panduan, walaupun pertimbangan yang digunakan kurang dipikirkan secara mendalam. Misalkan seperti ini, misalkan penemuan kebenaran spekulatif itu apabila kita naik motor dengan kecepatan misalkan 120 km per jam, kita akan sampai ke tempat tujuan kita dalam waktu 5 menit. Misalkan jaraknya itu misalkan 2 km. Nah, itu spekulatif, bisa benar, bisa salah. Ya. Bisa benar karena dia sudah mengukur jaraknya, tapi juga bisa salah karena misalkan ada faktor-faktor lain yang tidak mendukung dia untuk sampai kepada tujuannya dengan tepat waktu. Misalkan bannya bocor, mogok motornya dan lain sebagainya. Nah, maka itu disebut sebagai penemuan kebenaran secara spekulatif. Nah, penemuan kebenaran secara spekulatif ini bisa ya kalau teman-teman terapkan dalam hal mau menikah misalkan. Nah, itu boleh spekulatif. Misalkan saya mau menikah dengan akhwat ini sebab akhwat ini bisa melahirkan generasi-generasi robani yang soleh dan solehah misalkan. Tapi tidak boleh misalkan kita menikah dengan coba-coba, trial and error. Nah, itu tidak boleh. Jadi pendekatan kebenaran melalui spekulatif ini lebih tinggi tarafnya daripada penemuan kebenaran secara coba-coba. Terakhir, penemuan kebenaran melalui wahyu. Nah, jenis pengetahuan ini kebenaran didasarkan kepada wahyu sebagai pengetahuan yang disampaikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia melalui nabi-nabi utusannya sepanjang zaman. Nah, mengapa saya letakkan ataupun kebenaran wahyu di dalam pendekatan non ilmiah? Nah, nanti ada hal-hal yang di dalam wahyu ya. Wahyu itu kan tidak hanya Al-Quran saja ya, tapi agama lain juga punya kitab-kitabnya. Nanti kita akan jelaskan mengapa. Sebab di dalam wahyu meskipun tidak memiliki kebenaran secara ilmiah, tapi bukan berarti tidak memiliki kebermanfaatan dan juga fungsional. Nah, nanti dalam karyanya Karl Popper, salah satu filsuf, juga mengatakan bahwa terdapat hal-hal kebenaran di dalam agama dan hal itu bisa difalsifikasi. Terakhir, slide yang ke-13, pendekatan ilmiah. Ada 3, yaitu pendapat yang diperoleh dilaksanakan melalui penelitian, yaitu suatu penelitian yang sistematis dan terkontrol berdasarkan fakta empiris. Jadi secara empiris yang pertama, yang kedua, pendekatan ini disandarkan pada 2 cara pokok, yaitu rasio deduktif dan pengalaman induktif. Ya, nanti akan melahirkan rasionalisme. Kemudian yang ketiga, jika dilakukan penelitian ulang sesuai dengan langkah dan kondisi yang sama akan diperoleh hasil yang konsisten.
Itulah jenis ataupun pendekatan ilmiah. Oke. Ini slide pertama, saya harap teman-teman tidak pusing, tidak merasa sesat terlebih dahulu, karena ini baru pengantar ya. Jadi bingung juga nanti kalau misalkan saya antarkan juga, ketika saya antarkan teman-teman merasa bingung. Jadi dipahami secara pelan-pelan, dibaca lagi slide per slide-nya ya, agar lebih paham dan lebih mendasar belajar terhadap filsafat. Bersama kami menjayakan negeri.